wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sastara Negara dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Ukuran kebenaran. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi seseorang belum tentu benar lagi bagi orang lain. Karena itu, kegiatan berpikir adalah usaha yang untuk menghasilkan pengetahuan yang benar. Itu atau kriteria kebenaran. Nah, pada setiap jenis pengetahuan tidak sama kriteria kebenaran karena sifat dan watak pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan tentang alam metafisika tentunya tidak sama dengan pengetahuan tentang alam fisik. Nah, alam fisik pun memiliki perbedaan ukuran kebenaran bagi setiap jenis dan bidang pengetahuan. Dan secara umum orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Namun masalahnya tidak sampai di situ saja. Problem kebenaran inilah yang memacu tumbuh dan berkembangnya epistemologi. Nah, namun dalam pembahasan ini dibahas kebenaran epistemologi karena kebenaran yang lainnya secara inherent akan masuk dalam kategori kebenaran epistemologi. Nah, teori yang menjelaskan kebenaran epistemologi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada teori korespondensi. Nah, teori pertama ini yang kadang disebut itu the accordance theory of truth. Menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh sesuatu, pernyataan atau pendapat. Nah, dengan objek dan tujuan oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Nah, di antara pelopor teori korespondensi ini adalah Plato, Aristoteles, More, Rawls, Ramsay, dan Tarski. Nah, teori ini dikembangkan oleh Bertrand Russell, seseorang yang bernama Carothers. Nah, seseorang menganut realisme kritis Amerika berpendapat bahwa keadaan ini terletak dalam kesesuaian antara esensi atau arti yang kita berikan dengan esensi yang terdapat dalam objeknya. Mengenai teori korespondensi tentang kebenaran dapat disimpulkan kita mengenal dua hal. Yang pertama itu pernyataan dan kedua itu kenyataan. Nah, menurut teori ini kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang suatu dengan kenyataan suatu itu sendiri. Sebagaimana contohnya itu seperti Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Pertanyaan ini disebut benar karena kenyataannya Jakarta memang ibu kota Republik Indonesia. Kebenaran terletak pada hubungan antara pernyataan dengan kenyataan. Adapun jika dikatakan Bandung adalah ibu kota Republik Indonesia, pernyataan itu salah karena tidak sesuai antara pernyataan dengan kenyataannya itu. Kemudian yang kedua itu teori pragmatisme tentang kebenaran. Teori ketiga adalah teori pragmatisme tentang kebenaran, the pragmatic theory of truth. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragma, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Nah, menurut filsafat ini benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bertanggung kepada asas manfaat. Sesuatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat dan akan dikatakan salah jika tidak mendatangkan manfaat. Istilah pragmatisme ini sendiri diangkat pada tahun 1865 oleh Charles S. Price.
Kemudian tahun 1839 sampai 1914 doktrin pragmatisme ini diangkat dalam sebuah makalah yang dimunculkan pada tahun 1878 dengan tema How to Make Our Ideas Clear, yang kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat Amerika. Di antara tokohnya yang lain adalah John Dewey 1859 sampai 1952. Nah, menurut William James, ide-ide yang benar ialah ide-ide yang dapat kita serasikan, kita umumkan berlakunya, kita kuatkan dan kita periksa. Sebaliknya, ide yang salah ialah ide yang tidak demikian. Oleh karena itu, tidak ada kebenaran mutlak, yang ada adalah kebenaran-kebenaran, yaitu apa yang benar dalam pengalaman khusus. Nilai tergantung pada akibatnya dan pada kerjanya, artinya pada keberhasilan perbuatan yang disiapkan oleh pertimbangan arah dan keadaan cuaca pada saat dia sedang mengarungi lautan luas. Lalu yang ketiga, agama sebagai teori kebenaran. Nah, manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Kalau ketiga teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal, budi, rasio, dan riasan manusia. Nah, dalam agama yang dikedepankan adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Penalaran dalam pencapaian ilmu pengetahuan yang benar dengan berpikir setelah melakukan penyelidikan, pengalaman, dan percobaan sebagai trial and error. Sedangkan manusia mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan jalan mempertanyakan atau mencari jawaban tentang berbagai masalah asasi dari atau kepada kitab suci. Kemudian ada klasifikasi dan hierarki ilmu. Para filosof Muslim membedakan ilmu kepada ilmu yang berguna dan yang tak berguna. Kategori ilmu yang berguna, mereka memasukkan ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, fisika, kimia, geografi, logika, etika bersama disiplin-disiplin yang khusus mengenai ilmu keagamaan. Ilmu sihir, alkemi, dan numerologi, ilmu nujum dengan menggunakan bilangan, dimasukkan ke dalam golongan cabang-cabang ilmu yang tidak berguna. Klasifikasi ini memberikan makna implisit menolak adanya sekularisme karena wawasan yang kudus tidak menghalangi orang untuk menekuni ilmu-ilmu pengetahuan duniawi secara teoretis dan praktis. Namun di sini penulis menganggap perlu mengemukakan klasifikasi Al-Ghazali, karena Al-Ghazali lah sebagai peletak dasar filosofis pertama kali teori iluminasionis, dalam arti pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan penyinaran. Dan dia berpendapat bahwa pengetahuan intuisi atau ma'rifah yang datang dari Allah
langsung kepada seseorang adalah pengetahuan yang paling benar. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.